Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Menanam Pohon Uang. Pada video kali ini saya ingin membahas cara membaca laporan laba rugi atau income statement. Laporan laba rugi atau income statement atau kadang disebut juga profit loss statement, kerap juga disebut sebagai laporan kinerja keuangan emiten. Dalam laporan ini, kita juga akan mendapatkan informasi pendapatan, beban atau biaya, dan untung atau rugi atau profit loss. Informasi ini dapat membantu kita dalam mengambil kebijakan atau keputusan terkait langkah selanjutnya terhadap investasi. Sekarang kita bahas satu persatu bagian di dalam laporan laba rugi. Yang pertama adalah pendapatan atau revenue. Pendapatan adalah mengacu pada keuntungan penjualan barang atau jasa dalam periode tertentu. Biasanya, pendapatan yang disajikan dalam laporan adalah pendapatan yang dihasilkan dari penjualan tunai dan kredit. Sekarang kita bahas bagian kedua dari laporan laba rugi, yaitu beban atau expense. Beban adalah biaya operasional yang terjadi dalam periode tertentu. Contoh dari beban adalah pembelian barang untuk penjualan, gaji, transportasi, anggaran pelatihan, utilitas, hingga pajak. Lalu untuk bagian yang ketiga yaitu adalah untung rugi atau profit loss. Untung rugi mengacu pada laba bersih setelah dikurangi biaya dari pendapatan. Semakin tinggi angka pendapatan dibandingkan beban, maka keuntungan juga tinggi, begitupun sebaliknya. Jadi rumusnya adalah laba bersih sama dengan pendapatan dikurangi dengan beban. Kalau laba bersihnya positif berarti perusahaan mengalami keuntungan. Tapi kalau laba bersihnya adalah negatif, maka perusahaan mengalami kerugian. Ada beberapa jenis laba. Yang pertama adalah laba kotor atau bruto atau dalam bahasa Inggrisnya gross profit. Lalu ada laba operasi atau operating profit. Ada laba sebelum pajak atau EBT, ini singkatan dari earning before tax. Lalu ada laba operasi berjalan. Dan yang terakhir adalah laba bersih atau net profit. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah laba kotor atau bruto. Laba kotor adalah suatu pengukuran pendapatan langsung perusahaan atas penjualan produknya selama satu periode akuntansi. Misalnya triwulan ataupun 1 tahun. Laba kotor sama dengan pendapatan dari penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Laba kotor ini mengindikasikan secara langsung seberapa jauh perusahaan mampu menutupi biaya produknya. Sekarang yang kedua adalah laba operasi atau operating profit. Laba operasi merupakan selisih antara penjualan dengan seluruh biaya dan beban operasi. Laba operasi dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan perusahaan memperoleh pendapatan dari kegiatan bisnis utamanya. Sekarang yang ketiga yaitu laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak adalah jumlah laba sebelum pajak penghasilan yang ditentukan menurut standar akuntansi keuangan. Laba ini tidak berpengaruh pada jumlah pajak penghasilan yang sebenarnya bagi pemakai laporan keuangan dalam hal pengambilan keputusan. Lalu yang keempat ini adalah laba dari operasi berjalan. Ini merupakan laba dari bisnis perusahaan yang sedang berjalan setelah bunga dan pajak. Ini juga disebut laba sebelum pos luar biasa dan operasi dalam penghentian. Sekarang yang terakhir adalah laba bersih, yaitu laba bersih mengindikasikan profitabilitas perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi laba bersih perusahaan adalah pendapatan, beban pokok penjualan, beban operasi, dan tarif pajak penghasilan. Dari laba bersih ini kita bisa menghitung laba per saham atau earning per share atau sering disingkat dengan EPS. Laba per saham atau earning per share merupakan informasi yang penting untuk menghitung valuasi dari saham. Rumus untuk mendapatkan EPS adalah laba bersih dibagi dengan jumlah saham.
Sekarang kita akan coba membaca laporan keuangan PT Astra Argo Lestari Tbk dengan kode emiten AALI untuk periode triwulan kedua tahun 2022. Sekarang kita lihat judulnya di sini, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk periode yang berakhir 30 Juni 2022 dan 2021. Di sini dinyatakan dalam jutaan rupiah kecuali dinyatakan lain. Di sini ada dua periode 30 Juni tahun 2022 dan periode 30 Juni tahun 2021. Ini biasanya digunakan untuk pembanding. Ini pertama disebutkan pendapatan bersihnya. Ini adalah 10,9 triliun. Sedangkan untuk periode 30 Juni 2021, pendapatan bersihnya adalah 10,8 triliun. Berarti ada kenaikan sekitar 100 miliar. Beban pokok pendapatannya ini adalah 9,14 triliun. Lalu laba brutonya di sini adalah pendapatan bersih dikurangi dengan beban pokok pendapatan, laba brutonya adalah 1,8 triliun. Lalu di sini ada beberapa beban lainnya, misalnya beban umum dan administrasi, beban penjualan, biaya pendanaan, keuntungan selisih kurs dan sebagainya. Ini 617 miliar. Maka laba sebelum pajak penghasilan adalah dari 1,8 dikurangi 617 miliar jadi 1,2 triliun. Lalu jadi di sini pajaknya adalah 365 miliar. Maka laba periode berjalan jadi dari 1,2 dikurangi beban pajak jadi 837 miliar. Di sini ada penghasilan komprehensif lainnya yang totalnya adalah 90 miliar. Total laba komprehensifnya adalah 928 miliar. Lalu ini yang paling penting di sini adalah laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik perusahaan, yaitu 809 miliar. Untuk kepentingan non pengendali karena ini laporan konsolidasian, jadi ada bagian yang bukan merupakan bagian dari PT Astra Agro, ini sekitar 28 miliar. Maka ini laba totalnya adalah 837 miliar. Dan yang bagian yang paling penting adalah di sini adalah laba per saham dasar atau dilusian. Ini dihitung dalam rupiah penuh, artinya bukan dalam juta. Jadi di sini nilainya adalah 420,49 rupiah. Ini naik dibandingkan dengan periode tahun yang lalunya, tahun 2021. Ini yang bisa kita gunakan nanti untuk menghitung PBV atau Price to Book Value. Sekarang kita coba mau membaca lebih detail lagi tentang laporan pendapatannya. Kita pengen membahas tentang pendapatan laba bersihnya ini dari mana saja. Nah, di sini ada keterangannya, ada catatan di poin 2I, 2N, 2U, dan 28. Sedangkan untuk bebannya ini di 2I, 2N, dan 29. Kita lihat yang poin catatan 28 dan 29. Karena yang 2I, 2N, 2U ini tentang pengertian dari istilah-istilah yang digunakan. Jadi di sini untuk pendapatan bersihnya ini didapat dari minyak sawit mentah dan turunannya sekitar 9,5 triliun. Lalu untuk inti sawit dan turunannya 1,4 triliun. Lainnya 39 miliar. Totalnya jadi 10,9 triliun.
Di sini ada keterangan lebih rinci tadi siapa saja pembelinya. Nah, sekarang ini yang beban pokok pendapatan. Keterangannya di sini adalah beban produksi berdasarkan sifat. Ada penggunaan bahan baku 7,7 triliun, biaya panen 1,4 triliun, penyusutan 500 miliar dan sebagainya. Di sini disebutkan juga persediaan barang awal dan akhirnya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda nilai video ini bermanfaat, silakan klik subscribe, like, dan share agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Terima kasih.